Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Neni di setiap hari Jumat dengan kisah Nabi yang selalu dibawakan oleh Ibu Guru TK Nurul Amal. Kali ini Bu Neni akan menceritakan sebuah kisah Nabi, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Nah sayang, anak-anak TK Nurul Amal yang soleh-solehah, mari kita saksikan cerita kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Di sebuah negeri berdiamlah sekelompok Bani Israel. Negeri ini dikenal dengan nama Negeri Ba'labak. Nama tersebut berasal dari sebuah berhala yang mereka sembah. Kondisi penduduk negeri Ba'labak sungguh menyedihkan. Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka Allah mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdakwah di negeri Ba'labak. Nabi Ilyas berusaha untuk mengajak penduduk Ba'labak untuk meninggalkan berhala. Wahai kaumku, penduduk Ba'labak, janganlah kalian menyembah berhala. Wah, ketika Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah, penduduk Ba'labak malah marah kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Ilyas, apa-apaan kamu? Mereka malah melempar batu. Berhentilah mengganggu kami. Kami sudah memiliki Tuhan yang tepat. Tuhan Baal akan murka jika engkau terus menghinanya, seru salah seorang dari mereka. Kaum Ba'labak semakin marah, tapi Nabi Ilyas alaihissalam tetap menyampaikan dakwah. Suatu hari mereka berkumpul untuk membuat sebuah rencana jahat. Mereka sepakat untuk mengepung rumah Nabi Ilyas alaihissalam dan mengusir Nabi Ilyas alaihissalam untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kekasihnya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada Nabi Ilyas alaihissalam tentang rencana jahat penduduk Ba'labak. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian bergegas pergi dari negeri Ba'labak menuju lereng perbukitan dan bersembunyi di sana. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana dan kejahatan. Karena perbuatannya itu, negeri Ba'labak kemudian mendapatkan azab berupa bencana kekeringan. Matahari yang terik menyengat dan hujan yang tidak kunjung turun menyebabkan kekeringan melanda negeri tersebut. Tanaman yang tidak dapat tumbuh menyebabkan hewan ternak perlahan mati kekeringan. Kaum Ba'labak tidak menyadari bahwa itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah kemudian berbondong-bondong menuju berhala Baal. Wahai Baal, tolonglah kami. Wahai Baal, turunkanlah hujan untuk kami. Namun berhala Baal tidak mendengar permohonan dari penduduk Ba'labak. Kekeringan tetap melanda negeri itu. Bencana kekeringan banyak merenggut nyawa penduduk satu demi satu. Mereka tidak sanggup menahan derita akibat lapar dan dahaga. Antar penduduk kemudian berselisih memperebutkan makanan. Penduduk Ba'labak mudah tersulut emosi dan tidak bisa menahan amarah. Penduduk Ba'labak semakin yakin bahwa kekeringan itu ditimpakan Baal karena Baal marah atas dakwahnya Nabi Ilyas alaihissalam. Penduduk Ba'labak pun bersepakat akan memburu Nabi Ilyas alaihissalam dan akan mengusirnya. Mereka kemudian berusaha mencari Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam menyadari dirinya sekali lagi berada dalam bahaya. Ia segera pergi dari negeri Ba'labak
Sepanjang pelarian ia terus berdoa memohon perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sampailah Nabi Ilyas alaihissalam di sebuah rumah terpencil di gurun pasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa gerangan? Sahut seorang perempuan dari dalam rumah. Saya adalah Ilyas, Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah saya mohon izin untuk bersembunyi di rumah ini hanya sementara? Mohon Nabi Ilyas alaihissalam. Baiklah, tapi saya tidak bisa menjamu Tuan karena saya sedang merawat anak saya yang sakit keras. Tidak mengapa Ibu, boleh saya melihat anak Ibu? Ini putraku Ilyasa. Ia sudah lama menderita sakit keras. Aku sudah lama mengobatinya ke berbagai tempat, namun tak jua membuahkan hasil. Penyakit adalah milik Allah. Hanya Allah yang bisa mengangkat penyakit dan menyembuhkanmu, wahai Ilyasa, kata Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam berdoa untuk memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Ilyasa. Ilyasa dan ibunya mengamini. Tak lama kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilyasa sembuh dari penyakitnya. Suasana di kamar itu menjadi haru. Aku lapar, Bu. Bolehkah aku makan sesuatu? Kata Ilyasa yang baru saja sembuh dari penyakitnya. Kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan, Nak. Pergilah ke dapur, Bu. Allah telah memberi rizki untuk kita, ucap Nabi Ilyas alaihissalam sambil tersenyum. Betapa kagetnya ibunda Nabi Ilyasa, begitu banyak makanan yang tersaji di meja makan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ibunda dan Ilyasa mengucap syukur sambil mereka menyantap hidangan tersebut bersama-sama. Sejak saat itu, Ilyasa menjadi murid Nabi Ilyas alaihissalam yang paling setia. Nabi Ilyas alaihissalam pun sayang kepada muridnya itu. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan dakwahnya kepada kaum Ba'labah. Kali ini Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah ditemani Ilyasa. Ilyasa sudah mengabdikan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Ba'labah kali ini mulai mendengar dakwahnya Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka sudah putus asa karena berharap Baal tidak juga menghentikan bencana kekeringan yang melanda negeri itu. Wahai kaumku, kalian akan terbebas dari bencana kekeringan ini jika kalian melaksanakan apa yang aku katakan. Kalian harus beriman kepada Allah. Setelah itu, hancurkan semua berhala yang ada di negeri ini. Lanjut Nabi Ilyas alaihissalam. Awalnya kaum Ba'labah bingung, namun karena mereka yakin Nabi Ilyas alaihissalam akan mengabulkan semua keinginannya, mereka kemudian menghancurkan berhala Baal, berhala terbesar yang ada di negeri Ba'labah. Tak lama setelah penghancuran itu, turunlah hujan. Wah, penduduk sangat senang sekali. Wah, mereka berlarian keluar menyambut hujan yang Allah telah turunkan ke muka bumi negeri Ba'labah. Nabi Ilyas alaihissalam beranjak tua. Tubuhnya tidak lagi kuat untuk berdakwah ke seluruh penjuru negeri. Ilyasa tetap setia menemani gurunya tersebut. Dan Nabi Ilyas alaihissalam berkata kepada Nabi Ilyasa untuk melanjutkan dakwahnya itu dan untuk mengingat bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Suatu hari ketika Nabi Ilyas sedang berdoa kepada Allah, datanglah malaikat Israil yang akan mencabut nyawa Nabi Ilyas alaihissalam. Namun Nabi Ilyas alaihissalam berdoa untuk menunda pencabutan nyawanya supaya ia tetap bisa berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah beberapa waktu kemudian barulah Allah memanggil nabinya tersebut keribaannya. Nabi Ilyas alaihissalam digolongkan ke dalam hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, anak-anak TK Nurul Amal khususnya. Demikianlah tadi kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Mudah-mudahan kalian bisa meneladaninya karena banyak keteladanan Nabi Ilyas menghadapi kaum Ba'labak yang sombong. Nabi Ilyas alaihi salam tetap sabar menghadapi kaum Ba'labak yang luar biasa sombongnya. Ya, sampai-sampai mereka ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian senantiasa menjadi anak yang soleh-solehah, tidak meninggalkan perintah dan ajaran Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan Bu Neni ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.